Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, Ibu ingin bertanya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Hari Sabtu minggu kemarin kalian melakukan aktivitas apa? Wah, ada yang berlibur, ada yang bermain, ada yang mengerjakan tugas. Wah, bagus sekali. Nah, Ibu ingin bercerita. Kemarin Ibu itu masak bersama anak Ibu. Ibu membuat stick potato cheese. Ada yang sudah makan? Oh, ada. Gimana? Rasanya enak kan? Enak. Nah, tapi Ibu baru pertama kali tuh bikin itu. Makanya Ibu mencari resepnya di internet dan melihat tutorialnya di YouTube. Ternyata Ibu membutuhkan banyak bahan seperti kentang, keju, bumbu. Terus Ibu juga membutuhkan bahan-bahan seperti gorengan, kompor, dan lain sebagainya. Nah, banyak lagi yang Ibu butuhkan untuk membuat stick potato cheese. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian seperti resep, cara-cara membuat stick potato cheese itu termasuk teks apa? Ada yang tahu? Iya, Andi. Teks editorial. Kurang tepat ya. Ada lagi? Ya, Cinta? Ya, betul sekali. Namanya teks prosedur. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Nah, untuk materinya sendiri, Ibu sudah menyiapkan di PowerPoint ya. Bisa kalian lihat ada contoh teks, yaitu cara menggunakan setrika. Ini merupakan jenis teks prosedur yang dinamakan teks prosedur sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Kemudian selanjutnya ada contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer. Ini disebut teks prosedur protokol karena langkah-langkahnya lebih banyak daripada teks prosedur sederhana, namun juga mudah dipahami dan sangat sederhana. Kemudian selanjutnya ada contoh teks cara membuat nasi goreng. Nah, ini dikatakan bahwa termasuk jenis teks prosedur kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada bahan-bahan yang kita butuhkan, ada langkah-langkah yang kita butuhkan, dan banyak lagi aturan atau tahap-tahap yang kita lakukan saat melakukan teks prosedur ini. Makanya dikatakan teks prosedur kompleks. Hari ini Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Ibu bagi menjadi 5 kelompok dan Ibu akan mengacak. Ibu sudah menyiapkan daftar nama laki-laki dan daftar nama perempuan. Bagaimana? Sudah semua kan? Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke. Masing-masing dari kelompok bisa maju ke depan. Nah, dalam undian ini tiap-tiap kelompok akan mendapatkan satu teks prosedur kompleks. Nah, kalian tugasnya nanti kalian akan mencari dan menyusun teks prosedur yang sudah Ibu siapkan. Jadi dalam kotak tersebut sebenarnya hanya satu teks prosedur. Nah, kalian tinggal menyusun saja bagian-bagiannya, bagian bahan, bagian alat, atau bagian tahap-tahap secara urut dan benar. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Waktunya 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 1 menit ya. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Nah, Ibu ingin salah satu kelompok dari kalian, ada yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Tidak ada? Oke. Ibu akan undi ya. Yang maju kelompok 3. Ya, kelompoknya Fajar, siap? Siap, alhamdulillah. Nah, maju ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fajar. Nah,
kelompoknya Fajar tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, memberi kritik, saran, atau mungkin ada urutan-urutan yang salah? Ya, Doni bagaimana? Oh ya, katanya Doni, cara membuat pisang goreng, pisangnya itu ditepung dan tepung dicairkan dulu, baru masukkan pisang, mengiris pisangnya, bukan mengiris pisangnya dulu baru. Oh baik. Nah, bagaimana nih kelompok Fajar, bisa diterima atau mungkin sanggahan atau kritikan dari Doni ini salah? Diterima? Alhamdulillah. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan Doni, bahwa mungkin dicairkan dulu ya tepungnya, lalu baru dimasukkan pisangnya. Oke. Ada ya? Ada tanggapan lagi? Kritikan atau mungkin masukan kepada kelompok Fajar? Tidak ada? Ya. Baik, kelompok Fajar bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fajar. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin merefleksi pembelajaran hari ini ya. Dari diskusi kalian ini, kalian bisa menyebutkan, siapa yang bisa menyebutkan ciri dari teks prosedur? Angkat tangan. Ya. Gimana Sarah? Ya, betul sekali. Teks prosedur ini bertujuan untuk memberi kita pengetahuan atau informasi cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu, seperti itu. Ada lagi? Ya, ini berisi langkah-langkah atau tahap-tahap dari sebuah aktivitas kegiatan, seperti itu. Kemudian Ibu ingin bertanya mengenai ciri kebahasan. Ada yang bisa? Ya. Siapa? Rafa. Ya, Rafa. Bagaimana ciri kebahasan teks prosedur? Ya, betul sekali. Teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah, kata perintah, seperti pakailah, masukkan, celupkan, aduklah. Ya, seperti itu ya, kata-kata perintah. Ada lagi? Ya, Sari? Ya, betul sekali. Teks prosedur ini menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini maksudnya adalah untuk menunjukkan waktu, seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, selesai, seperti itu. Paham sampai sejauh ini? Paham anak-anak? Oke. Nah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks prosedur, apa itu tujuan teks prosedur, apa itu bagaimana ciri teks prosedur, bagaimana ciri kebahasan teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur kita sudah pelajari semuanya. Nah, besok Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Hari ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk minggu depan ya. Kalian membuat teks prosedur dari aktivitas kalian di rumah. Misal kalian ingin membuat kopi. Nah, membuat kopi itu bisa kan terdiri dari teks prosedur, apa bahannya, apa alatnya, bagaimana cara melakukannya. Seperti itu, kalian tulis ya, sesuai dengan pengalaman kalian, sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Mengerti anak-anak? Ya, baik. Ibu akhiri ya sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.